Setiap warga negara Indonesia menanggung sebanyak 23 juta rupiah hutang negara. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Enar Asa Channel, podcast edukasi, inspirasi, solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku semua? Semoga senantiasa sehat ya. Kita kembali lagi di Enar Asa Channel, edukasi, inspirasi, solusi. Dan tentu di monolog Enar, tempat untuk mengeluarkan pikiran, gagasan, ide, dan sejenisnya untuk kemajuan kita bersama. Saudaraku semua, tak terasa ya kita nyaris 2 tahun menghadapi masa pandemi. Semoga juga negara cepat bisa mengatasi persoalan pelik dan tidak mudah ini, dan kita juga semoga selalu sehat, tentunya sehat maupun secara fisik, lahir batin, maupun juga secara finansial. Dan ternyata PPKM kembali diperpanjang, PPKM level 4 sebagaimana kemarin Enar juga sampaikan dalam tayangan sebelumnya. Ternyata kita harus menghadapi kenyataan pelik lagi, di mana PPKM diperpanjang kembali hingga tanggal 9 Agustus. Mudah-mudahan ada hikmah di balik semua ini, dan tentu selain kita sehat, kita juga harus adaptasi dan tetap berjuang. Bicara berjuang, Enar juga kangen rasa-rasanya suara-suara adik kita, kawan kita, atau kakak kita mahasiswa yang biasanya selalu menyuarakan kepedihan ataupun aspirasi daripada rakyat ekonomi lemah. Entah karena memang pandemi semacam ini, apakah memungkinkan kalau misalnya kita menyuarakan aspirasi dengan cara berdemo secara online, saya kurang tahu. Tapi saya hanya rindu nyanyian seperti ini. Buruh tani mahasiswa rakyat miskin kota, bersatu padu rebut demokrasi, gegap gembita dalam satu suara demi tugas suci yang mulia. Hari-hari esok adalah milik kita, terbebasnya masyarakat pekerja, terciptanya tatanan masyarakat Indonesia tanpa orba. Marilah kawan, mari kita nyanyikan di tengah kita, ngem arah bangsa. Marilah kita, mari kita pekikan sebuah lagu tentang kebebasan di bawah kuasa tirani. Kususuri garis jalan ini, berjuta kali turun aksi, bagiku satu langkah pasti. Ya, kangen itu sih. Jadi kangen itu nyanyi sendiri sampai salah lirik dimaafkan ya, karena itu kejadian juga sudah lama sekali. Nyanyi semacam itu, kemudian menyusuri garis, coba saya harus buka lirik dulu ya, lewat Mr. Google ataupun lewat aplikasi yang lain. Jadi saudaraku, kita sering mendengar bahwa mahasiswa janganlah menjadi menara gading ya, jadi tetap eksklusif tanpa kemudian lupa asal gitu untuk kembali ke masyarakat. Kenapa? Karena memang baru sekian persen dari masyarakat Indonesia yang sampai bisa
masuk ke bangku perkuliahan, dimana kita sering menyebut bahwa mahasiswa generasi akademis kita adalah agent of change atau agen dari perubahan. Dan mahasiswa dalam kelas menengah ya disebutkan memang menjadi jembatan gitu antara masyarakat ekonomi bawah, rakyat yang pada umumnya, dalam arti yang umum itu yang apa ya, yang kurang lebihnya masyarakat kita kan masih di ambang, di rata-rata kelas menengah, tidak ekonominya atas, malah lebih banyak yang ekonominya bawah, masih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan masyarakat kita di ekonomi lemah ini biasanya sering sekali terwakili aspirasinya oleh kawan-kawan mahasiswa dengan gegap gembita, dengan menyanyikan lagu-lagu perjuangan, dengan turun ke jalan. Jujur sih saya rindu beberapa waktu yang lalu, mungkin lalu lagi atau kapan, sudah lama sekali ketika adik-adik kita mahasiswa turun ke jalan menyuarakan aspirasinya. Toh itu juga positif. Saya melihat juga beberapa wakil rakyat juga banyak yang mengapresiasi apa yang dilakukan mahasiswa. Mungkin para wakil rakyat kita juga kurang lebihnya beromantika ya ke masa yang lalu ketika dirinya sendiri muda. Ketika misalnya sekarang jadi wakil rakyat umurnya 40 atau 50 tahun, jadi berromantika, flashback ke zaman di tahun 90-an barangkali, ketika dirinya masih mahasiswa, masih bersuara lantang, dan parlemennya adalah parlemen jalanan, bukan parlemen seperti sekarang ketika duduk di kursi kemudian menyuarakan aspirasinya melewati perundangan, melewati sistem ataupun birokrasi yang ada di tempat kita. Memang beda zaman, beda cara ya, beda juga status, memang beda cara untuk menyampaikan aspirasi itu. Namun apapun itu, kita bisa menarik kesimpulan bahwa sebenarnya maupun di tataran mahasiswa, kita di tataran misalnya berkesempatan di tataran elit, atau mungkin ada yang menjadi aktivis partai, atau mungkin ada yang duduk di birokrasi, sebenarnya semua itu menginginkan satu kok, menginginkan kesejahteraan bersama. Saya juga mendengar banyak sana sini mengeluarkan isi hatinya, menyuarakan pikirannya, seperti artis dan juga musisi Didi Riyadi ya, yang kemarin juga membuat surat terbuka untuk Bapak Presiden, kemudian disampaikan secara lantang melalui Instagram Story ya, kalau nggak salah, live IG. Dan kemudian juga dilihat, bisa di feednya dilihat bahwa beliau menyampaikan apa yang menjadi unek-uneknya sebagai seorang musisi yang berkiprah sekian puluh tahun di Indonesia, kemudian berani menyuarakan pikirannya, menyuarakan hatinya. Dan saya pikir itu juga dirasakan tidak hanya oleh seorang Bung atau Mas Didi, melainkan juga banyak yang terwakili pikirannya, hatinya dalam kondisi PPKM ataupun kondisi pandemi seperti saat ini. Dan salah satunya juga sebenarnya yang terwakili ya saya pribadi. Makanya kemarin dari kegelisahan itu saya beranikan diri untuk membuat sebuah video di monolog Enar untuk kemudian saya sampaikan, tapi dengan sebuah solusi juga. Karena negara kita memang negara hukum, negara demokrasi, saya juga tidak mau asal gitu. Ketika menyuarakan aspirasi kita, menyuarakan pikiran kita, kemudian kita hanya keluar-keluar gitu kan, tanpa sebuah solusi. Apalagi di monolog Enar maupun di Enar Asa Channel ini, saya memang bermaksud untuk mengajak saudaraku semua maupun seluruh masyarakat Indonesia untuk melek yang namanya edukasi, melihat tontonan juga secara positif, bisa dijadikan inspirasi maupun mencari solusi bersama. Selain itu juga izinkan, karena saya juga tidak sebatas di podcast, melainkan juga berkarya di beberapa bidang kemaslahatan masyarakat, maupun juga sometimes secara profesional juga diminta pemikirannya untuk sebuah instansi pemerintahan gitu ya, dalam sebuah kajian dan sejenisnya. Artinya saya secara positively ya, saya ingin memberikan sumbangsih pemikiran saya, tidak hanya sebuah kritikan. Dan monolog ataupun ruang seperti ini yang ada, yang bisa kita nikmati baik by YouTube ataupun sosial media lainnya, itu sebatas sebenarnya adalah fasilitas ya, fasilitas dari teknologi yang bisa kita nikmati sebagai jembatan untuk menyuarakan apa yang mau kita sampaikan gitu kan. Kalau biasanya kita menyampaikan di televisi, kita juga nggak ada koneksi tuh, masuk TV juga nggak gampang kalau kita bukan wartawan elektronik. Kalau kemudian kita masih takut pembicaraan kita disortir ataupun disensor dan sebagainya.
tapi dari kanal YouTube yang masing-masing dari warga negara Indonesia atau siapapun yang ada di muka bumi ini, kalau emang manusia dan bukan robot, kita bisa membuat postingan yang tentunya bisa kita pertanggungjawabkan. Selagi itu tidak cacian, tidak makian, hanya ruang ekspresi. Kita mau sampaikan dengan cara yang sopan, bukan hanya kritikan semata, tapi membawa sebuah solusi, saya pikir juga tidak masalah. Ya, seperti kemudian yang tadi saya sampaikan ke saudaraku semua, nyanyian ya, karena saya kangen aja, kangen dan ingin sifatnya memberikan hal yang positif kepada saudaraku semua agar kita selalu semangat dalam hal apapun itu, dalam kondisi yang kita tidak enak, pandemi, kita dapat musibah yang besar, kehilangan kerabat, ada yang berpulang, di hal yang sangat-sangat tidak pernah kita bayangkan barangkali dalam hidup ya. Kalau dalam hidup Enar berarti nyaris 33 tahun dan baru kali ini memang mengalami apa yang namanya itu pandemi. Dan semoga memang saudaraku semua bisa beradaptasi diri, kawan-kawan mahasiswa juga bisa tetap berekspresi dalam ruang ataupun waktu yang sangat terbatas dengan teknologi digital seperti ini. Entah bagaimana memanfaatkannya, saya pikir kita harus terus bergerak ya. Kita ingin Indonesia kita menjadi Indonesia yang gemah ripah loh jinawi. Kalau kata ustadz saya, baldatun thayyibatun warabun ghafur. Mudah-mudahan memang tidak lagi setiap dari masyarakat ataupun warga negara Indonesia harus menanggung 23 juta rupiah setiap kepalanya dari hutang yang beribu triliun itu ya. Semoga pandemi cepat selesai. Dan izinkan Enar menyanyikan satu buah lagu lagi ya untuk saudaraku semua. Tetap semangat semuanya. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata, sampai akhir menutup mata. Secara pribadi saya ingin sampaikan kepada saudaraku semua untuk terus semangat dalam masa yang tidak mudah. Ketika saya yang ada kerabat kolega yang kemudian mengeluh untuk sekadar sharing, menyampaikan bahwa terpaksa menjual alat musiknya untuk tetap bertahan hidup di masa pandemi. Ketika beberapa kolega saya kemudian mengeluh tidak bisa makan, dan barangkali kita mencoba untuk terus baik dengan misalnya membeli barang dagangannya, atau mungkin membantu barang apakah itu beras ataupun apa dengan program pemerintah Joko Tonggo yang bisa kita lakukan, karena kita juga tahu bantuan juga belum maksimal sehingga masih sifatnya terbatas, dan kadang karena database yang lemah juga tidak bisa menjangkau semua daripada orang yang terdampak COVID ini. Mudah-mudahan dengan adaptasi diri yang kemarin Enar sampaikan secara panjang lebar bisa menjadi solusi saudaraku semua untuk tetap bertahan di masa yang tidak mudah ini. Kemudian juga ternyata benar kan dengan filosofi Jawa itu Geminas Titi itu kan, setiti kita ngati-hati, kita harus terus mencoba untuk menyisihkan uang kita ketika uang juga berguna di saat seperti ini kita butuh. Meskipun ya memang banyak orang punya uang juga ketika memang kehabisan gas ataupun tabung oksigen juga susah lagi karena nggak semuanya uang gitu kan. Kesehatan penting, bergerak ataupun tetap bertahan semampu kita sebagai sebuah ikhtiar penting, tabungan juga penting, apapun itu penting. Yang paling penting adalah bagaimana kita tetap bisa memahami semua hal ini dengan penuh kerendahan hati, karena kalau kita mau marah-marah juga percuma. Semoga pemerintah yang kita harapkan bijak bisa terus bijak dan kemudian mengkaji kebijakannya untuk memberikan semua yang intinya juga untuk kemaslahatan masyarakat ya. Saya semua terima kasih. Di monolog Enar ini tidak ada niat apapun untuk kontroversi ataupun hal sejenisnya.
Saya hanya rindu untuk bisa bersuara, menyanyikan apa yang pernah saya nyanyikan dahulu kala. Kalau emang itu baik, mari kita sama-sama lakukan. Kalau itu jelek atau buruk, ya jangan ditiru, jangan dicontoh, karena semua ini hanya untuk memberikan edukasi, inspirasi, dan juga solusi, mengajak saudaraku semua untuk tetap survive, tetap rendah hati, tetap calm down, tetap memahami apa yang dilakukan pemerintah sebaik-baiknya itu untuk tujuan kemaslahatan rakyatnya. Oke, saudaraku semua, tetap sehat, saling menyemangati, berikan saran, berikan komentar, dan juga like, comment, subscribe ya di channel Monolog NR ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. 17 Agustus 76 tahun NKRI Merdeka.